وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله الذي لا نبي بعده أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ijtanibu katsiran minadh-dhanni al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran al-hadis. Sembah sujud pengabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbul Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna kasahabaen ibadah nurutkeun galur rasulna. Para wargi miwah para sepuh dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah minangka pinuji anu tawaleh kaucap tina lisan sarta insyaallah eta pinuji baris diwujudkeun ku urang sadaya dina laku lampah urang sadidinten. Wireh ku kudroh irodah sinarang inayah timantena urang masih kene boga karep kahoyong kahayang dina ngaweteh-weteh keimanan, dina ngaronjatkeun kualitas keimanan sinareng amal soleh urang sadaya ngalangkungan thalabul ilmi. Kukituna pamugi satiap ikhtiar anu parantos diketrukeun dicurahkeun ku pengurus mushola ieu khususna, satiap lengkah anu parantos dilaksanakeun ku para wargi miwah para sepuh dicatet ku Allah sebagai amalan sholihan. Para wargi miwah para sepuh dimuliakeun ku Allah. Satacan simkuring ngadugikeun materi anu kahiji simkuring teu nyangki ku sedekah jariyah ikhwan, maka pengawasan Masjid At-Thahiriyah mushola ieu Bapak Ibu naon disebutna teh go public. Jadi tiasa ditonton ku ratusan ribu bahkan jutaan dunia melalui YouTube, Pak. Taku margi kitu aya nu usul kasimkuring ngelangkungan media sosial. Margi pengawasan ieu tiasa dibaca ku saalam dunya gitu. Maka bahasana tangga bahasa planet gitu. Bahasa Sunda. Jadi banyak orang di Jakarta dan di Sumatera yang menonton kajian ini, mereka tidak mengerti. Oke lah, karena itu maka biasa weh bahasa pangjajabna pengantaran campur sari gitu. Nah gitu, jadi eta simkuring teu nyangki janten pengawasan ieu mushola atau At-Thahiriyah atau hak ria sok sanaos nyempil nyempet seseleket tapi kalinglung 2 kali tapi terzangki kajianana tiasa diaos dilihat diikuti oleh umat Islam seluruh dunia. Paling tidak jutaan orang itu bisa menonton pengajian ini. Nah karena itu mudah-mudahan hal ini semakin mendorong kita untuk lebih bersemangat. Yang kedua juga mudah-mudahan setiap kebaikan para pini sepuh perintis di tempat ini sedekah jariyahnya senantiasa mengalir. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita bahwa setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Dengan ayat yang sering kita baca, sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut itu bukan semata-mata mau mengingatkan bahwa kita akan mati. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi.
Jadi ayat kullu nafsin dha'iqatul maut itu bukan semata-mata bahwa kita akan mati. Sebab itu sudah pasti. Tapi yang mau diingatkan, karena mati pasti terjadi, kita diingatkan agar kematian kita selalu dalam ketaatan. Kartosnya apa, Bu? Kan orang Sumatera teh kahartos teh, Bu, gitu. Kayak translator gitu kan. Penerjemah. Jadi ayat kullu nafsin dha'iqatul maut itu mengingatkan kita bahwa mati pasti terjadi dimanapun. Karena itulah maka kita harus selalu dalam keadaan taat. Nah, dilihat dari kondisi kematian, apakah nanti kematiannya melalui kejadian biasa? Saya tamat cenah mautna ke dalam kondisi tenang. Emang yang mau tenang? Guru-bugan. Jadi maksudnya kondisi biasa itu sehat, tanpa melalui sakit, tidak melalui keadaan bencana dan lain sebagainya. Bisa juga karena sakit, kemudian terjadi musibah bencana alam seperti di Garut, atau juga mati karena terjadi bencana sosial. Nah, maka di dalam kajian malam hari ini saya tidak akan membahas masalah kondisi kematian yang sifatnya tadi karena sakit, karena normal, atau terjadi musibah bencana alam. Tetapi yang ingin dibahas adalah kematian karena terjadi bencana sosial, yang Nabi menyebut akan terjadi sengketa di kalangan kaum muslimin yang disebut alpitan dan malahim, sehingga terjadi huru-hara di dalam kehidupan. Tetapi bencana sosial ini tidak akan terjadi sekaligus tanpa diawali oleh kembang-kembangnya, tanpa didahului oleh percikan-percikannya. Maka inilah yang selalu diwanti-wanti oleh Nabi, terutama menjelang akhir hayat. Nabi selalu mengingatkan umat Islam tentang bencana ini. Misalkan pada peristiwa Haji Wada, yaitu di hari Aqobah, tanggal 10 Zulhijjah, Nabi mengingatkan kita perputaran waktu 1 tahun. Lalu dalam khutbahnya panjang, berbagai aspek Nabi sampaikan. Nah, satu di antara yang beliau sampaikan yaitu latar ji'u ba'di kuffaron. Kalau bahasa Prancis nama poma gitu. You know, poma gitu. Ya aranjeun kade. Nanti setelah aku tiada, kalian akan kembali kufur. Jadi, wahai kaum muslimin, hati-hati. Jangan sampai setelah aku tiada, maka kalian kembali kufur. Yang dimaksud dengan kembali kufur dalam sinyalemen Nabi ini tidak harus selalu pindah agama, tidak harus selalu murtad. Dasadayana ge mupakot ari keluar tina agama kemudian murtad jadi kafir, mapan gampil nyebut kafirna teh. Tetapi yang dimaksud dengan hadis ini, jangan sampai kamu masih seorang muslim tetapi pada diri kamu ada sifat-sifat kekufuran. Nah, maka di dalam hadis lain Nabi mengingatkan menjelang akhir itu terus. Jadi Nabi badai maut
hal ini terus beliau ingatkan, yaitu janganlah kalian saling mendengki, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling bermusuhan. Maka dari sinyalemen Nabi ini kita bisa memahami bahwa perkara huru-hara dan sengketa tidak akan terjadi tanpa diawali oleh mukodimah percikan-percikan seperti ini. Nah, satu di antara percikan yang dikhawatirkan oleh Nabi menjangkiti kaum muslimin, yaitu yang disebut dengan ghibah. Saya sebut yang tidak ada puskesmasnya. Jadi ngubaranana kudu kapuk ke mana? RSUD teh aya. Pesan sadikin mau sanggupun nyanggeurkeun penyakit ieu. Jadi penyakit yang puskesmasnya tidak ada, RSUD-nya tidak ada, mau kemana? Nah, maka inilah kajian malam kita ini, satu di antara penyakit yang tumbuh di kalangan umat Islam dan berdampak terhadap kegoncangan kehidupan sosial, yaitu apa, Bu? Ghibah. Mari kita lihat peringatan Allah tentang ghibah. Allah mengingatkan masalah ghibah ini melalui saluran-saluran yang akan muncul. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kebanyakan purba sangka, curugation. Nah, itu bahasa Inggris buat curugation. Jadi kalau di dalam hidup ini sudah terbiasa saling curiga, saling, apa bahasa saya, itu saling mewaspadai. Jadi terbuka pugu orang tejol hariwang curiga, maka hati-hati, kata Allah, inilah pintu awal. Nah, dalam konteks inilah Nabi mengingatkan kita, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu curiga, simpan di hati. Selama kecurigaan itu masih bisa tersimpan di hati, maka peluang untuk tidak menimbulkan bahaya itu jadi besar kalau disimpan. Jadi kata Nabi, idza donanta fala tuhaqi. Kalau engkau curiga, jangan kau nyatakan. Jadi gara-gara curiga yang dinyatakan, Ustaz, ibu mah tara, apalagi kasa urang. Ya, gara-gara karena kepada seseorang itulah tidak akan terjadi 10 orang tanpa diawali oleh seorang. Jadi 1.000.000 itu kan diawali oleh 1. Makanya gini Pak Bu, filsafat syafaat, ari syafaat teh menggenapkan yang ganjil. Maka satu saat angka 1 bernilai 1 miliar. Saat hitungan yang ganjil tidak bisa genap tanpa ada 1. Kartos Bu, pengahulang. Jadi kita menganggap kecil yang 1, sebab 1 dianggap rendah. Tapi saat 1 miliar tidak tercipta tanpa ada angka 1, berarti angka 1 itu bernilai 1 miliar. Anger we, bukan arto sabaraha 1.000.000 kurang hiji teu bisa Bu. 800.888. Jadi terkadang yang kecil ini kita anggap enteng. Karena ketika dibanding dengan yang besar, yang kecil ini dianggap sederhana. Padahal satu saat yang kecil ini menjadi besar. Nah, jadi kecurigaan kita menganggap kecil. Tetapi betapa banyak
persengketaan yang muncul diawali oleh yang kecil. Apa? Gara-gara curiga. Nah karena itu orang curiga itu normal. Tetapi agar kecurigaan ini tidak berdampak, kata Nabi, pala tuhakik, jangan kau nyatakan, jangan kau kukuhkan. Maka inilah yang menjadi cikal bakal. Setiap permasalahan muncul di dalam kehidupan, baik kehidupan keluarga, suami istri saling curiga. Kehidupan orang tua dengan anak mulai saling curiga. Maka peluang timbul berbagai hal yang lain itu besar kemungkinan akan terjadi. Allah menyatakan, inna ba'daz-zonni ismun, dan sesungguhnya sebagian kecurigaan, sangka, persangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Sebab dengan mencari keburukan orang, maka kita lupa keburukan sendiri. Jadi tiap ibu ke pasar tanya orang, si eta teh kumaha ieu? Prenaon Bu gitu. Nah, jadi dari mulai sangka-wasangka pasti kemudian muncul cari-cari keburukan orang, mengorek-ngorek kesalahan orang, maka akhirnya kalian juga walayat tabak hukum ba'don, maka kalian jangan saling menggunjingkan satu sama lain. Inilah dasar yang menjadi panduan kita. Seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi, semoga ayat ini mengingatkan kita bersama akan perkara besar yang kita anggap kecil selama ini dengan pertimbangan asa tepira, sepele. Ternyata dalam pandangan agama pira, lain tepira, pira. Nah, mari kita lihat penjelasan lebih lanjut dari para ulama yang juga mengacu kepada penjelasan Nabi tentang apa yang disebut dengan ghibah. Nanti kita bedakan Bapak Ibu, ada ghibah, ada buhtan, ada namimah, ada hasud, ada ifkun, ada syatmun. Jadi garis nanti aripis gitu. Padahal tidak jauh berbeda, tetapi ada aspek yang berbeda. Diingatkan Bu, nanti keluar di soal ujiannya. Jadi ghibah, buhtan, syatmun, ifkun, hasud, namimah. Ini penyakit-penyakit yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi, yang bisa jadi kalian tidak keluar dari Islam, tetapi sifat-sifat kafir ada pada dirimu. Secara ringkas saya ambil penjelasan kenapa menggunjing disebut ghibah. Itu serumpun dengan kata goib. Karena saat membicarakan orang, orangnya gaib, tidak ada di hadapan. Saya ulangi Bu, kenapa menggunjing disebut ghibah? Sebab membicarakan orang, orangnya tidak ada di hadapan. Ustaz, kumaha cenah da ibu mah bager tara ngomongkeun batur disang hareup maneh ku ibu mah gitu. Siap pincang gitu kan. Ibu mah tara ngomongkeun batur Ustaz gitu. Kumaha lamun langsung? Nah, nanti langsung itu sebutannya beda lagi, disebutnya syatmun. Jadi, pertama kenapa disebut ghibah? Karena orang yang dibicarakannya tidak ada di hadapan. Itu serumpun dengan kata gaib.
Jadi gaib itu sesuatu yang tidak nampak. Nah, ghibah berarti membicarakan kejelekan seseorang. Ketika orangnya tidak ada dan memang benar yang dibicarakan eta teh aya gitu. Saya ulang ini. Jadi ghibah membicarakan kejelekan orang lain. Orangnya tidak ada di hadapan dan apa yang dibicarakan memang benar ada pada diri. Ngobrolkeun pincang, memang benar pincang. Jadi ukurannya adalah karena tidak ada di hadapan. Yang diomongkannya benar. Artinya sesuai dengan kenyataan. Saya ambil perbandingan ini dari 4 imam yang mewakili lah. Tidak mungkin saya sampaikan semua keterangan para imam. Ngajina sampai jam 12 penting ya. Untuk memilah istilah-istilah penyakit sosial yang tumbuh di masyarakat. Pertama, misalkan Arogib mengatakan, jadi lamun bade ngomongkeun batur, Bapak Ibu taros heula rek naon. Itu. Ya, jadi kalau mau mengomongkan orang lain, mengomongkan orang lain. Mau apa? Nah, pada dasarnya maka ghibah menyebut aib seseorang. Walaupun aibnya benar ada pada orang itu. Kemudian saya ambil penjelasan Imam Al-Ghazali. Ghibah engkau menyebut saudaramu dengan satu aib yang ia sendiri benci. Dan karena gak aib, pasti dirinya juga tidak suka terhadap aib itu. Sorangan awet resep karena aib sorangan komo diobrolkeun. Kemudian penjelasan yang lain misalkan dari Ibnu Athir. Ghibah antad kurol insana fi goibatihi bisuin wa in kana fihi. Ghibah adalah engkau menyebut kejelekan-kejelekan seseorang ketika orang itu tidak ada di hadapannya, meskipun hal itu benar ada pada dirinya. Terakhir, Imam An-Nawawi menyebut, satu, menggibah bukan hanya urusan yang ada pada badan seseorang, Bu. Apapun yang berhubungan dengan orang maka termasuk gibah. Pertama, Imam Nawawi menyebut, misalkan agamanya, si eta umur 60 tahun salat wae can bisa, Fatihah 7 salah 10. Surat Al-Fatihah kan 7 ayat, salah 10. Padahal geus umur 60 tahun, sami ghibah. Jadi bukan hanya membicarakan kekurangan divisi, kekurangan dalam urusan agama, sampai urusan perilaku, harta, anak, keluarga, termasuk punten karena barangna. Siga kieu Pak Bu. Tasya. Sapeda si keket mengkene eta. Bunyi kasiran. Karena sapedana goreng satu tas sapedana teh. Ieu mau gerak dipake olahraga kagak sibuk. Sapeda eta teh. Samemeh nepi cenah. Kalakah balik deui sapeda teh bakat goreng. Kami ghibah. Jadi bukan hanya membicarakan kekurangan fisik, membicarakan apapun kekurangan yang berhubungan dengan seseorang itu ghibah. Kabrak, manya aya imah cara warna merek koneng. Kamu merasa koneng? Iya, koneng bisa dicetak nanti mana itu seneng gitu. Kamu saya tambah imah cara borong, borong naon borong hejo. Kan asa tepiran,
Itu juga sama ghibah. Nah, kemudian beliau juga mengingatkan, selain aspeknya bukan hanya kekurangan fisik, termasuk ghibah ketika mengungkapkan dalam bentuk apapun tanpa hanya lisan. Misalkan dia Pak Bu, Bapak jeung Ibu ke pasar, ningali batur, anu pendek, Ibu teh kieu, cek si Bapak teh naon kieu teh gitu, jempol nyeri lain gitu, beke. Jadi padahal hanya berisarat oleh tangan, maka ghibah bukan hanya oleh mulut. Jadi dari mulai simbol, isyarat, bahasa tubuh sama, semuanya termasuk ghibah. Tadi ibu ke bapak, ayeuna bapak ke ibu. Cek si bapak teh, kunaon? Rieu lain. Sedeng. Cek nu gelo teh nyeri hate ku si bapak disebut gelo. Iya, abdi teh gelo lila. Ari si bapak nyebutkeun nu gelo angel. Nyeri hate. Saya sakit hati dikatakan orang gila baru, padahal saya sudah lama gila. Jadi itu juga ghibah. Jadi bukan hanya oleh lisan, maka oleh isyarat, oleh simbol pun termasuk ghibah. Nah nanti kita membicarakan misalkan di medsos ayat simbol-simbol meme gitu kan, menghina seseorang pakai simbol A, simbol B. Nanti akan kita bahas apakah ada diskon, ada dispensasi, atau sama sekali tertutup pintu bahwa cek aing dodol pokoknya ghibah pokoknya haram. Nah nanti akan kita bahas aspek mana saja membicarakan kekurangan orang lain itu dibolehkan. Nah jadi sekali lagi, ghibah membicarakan kejelekan seseorang, orangnya tidak ada di hadapan, dan benar apa yang diomongkan itu sesuai kenyataan, baik yang berhubungan dengan fisik atau kekurangan yang lain di diri orang itu, tanpa harus oleh lisan saja, tetapi berlaku dalam bentuk isyarat apapun yang menunjukkan kekurangan dia. Mari sekarang kita bedakan, apa bedanya ghibah dengan faktor yang lain, misalkan dengan buhtan. Ini penyakit personal yang bisa jadi menjadi penyakit masyarakat. Gini Bu, jadi kalau membicarakan seseorang itu memang ada pada dirinya, namanya ghibah. Tapi bila aib yang dibicarakan itu tidak ada, itu namanya buhtan. Urang mah kan nyebutnya fitnah gitu. Jadi bahasa agama itu buhtan. Saya ulangi, kalau menyebut aib seseorang karena memang benar ada aib, itu namanya ghibah. Kalau tidak ada apa yang diomongkan, namanya buhtan. Nah, Ustaz, karena ghibah tidak boleh, buhtan juga tidak boleh, bagaimana kalau ibu mah dah jujur, serasa terus terang, to the point, poksang, you know poksang? Iya. Jadi tanpa teh aling-aling ditukar. Ustaz, alhamdulillah ibu mah saumur hirup cara ghibah. Nah, ada ibu mah langsung diharapkan irung. Yang demikian namanya syatmun, Bu. Jadi ghibah itu kalau di belakang. Kalau di depan syatmun, maka bisa jadi hukumnya lebih parah daripada ghibah. Jadi ibu ngobrolkeun di tukang jeung babaturan, si eta pincet. Bener pincet ghibah. Ibu mah tidak mau terkena hukum ghibah, langsung keharapun, hei pincet. Oh ibu mah mantap tara dosa. Karena ghibah ibu mah lantaran langsung nunjuk irung. Siap pincang gitu. Jadi namanya syatmun. Jadi ghibah di belakang layar, buhtan di belakang layar. Bedanya kalau ghibah benar apa yang dibicarakan, kalau buhtan tidak benar. Sementara di depan orang yang bersangkutan itu namanya syatmun.
Kartos Bu? Ya, kalau lintar ibu mulai resep karena sudah mengerti atau sadaya ngawas namanya. Ya tujuannya kan supaya mengerti ngaji itu. Kalau sudah mengerti mau apa dilanjutkan? Itu. Ya, sekarang mari kita bedakan dengan ifkun. Bapak Ibu pernah mendengar ada kejadian hadisul ifki? Ya, jadi hadisul ifki itu adalah tuduhan zina kepada Aisyah. Oke. Pertanyaannya kenapa pakai bahasa ifku? Gini Pak, ifku itu ini sederhanakan saja. Kita menerima berita. Oke. Tanpa kita cek kebenarannya, juga kita tidak bisa memastikan kebenarannya, berita ini kita lempar. Walaupun tanpa niat jelek. Jadi orang yang memproduksi berita itu produsennya memang berniat jelek. Saat ibu mendapat berita sebagai distributor atau agen atau pengecer, oleh ibu dikembangkan lagi berita itu tanpa mengecek kebenarannya, dan ibu juga tidak yakin ini benar atau salah, pokoknya lempar. Nah itu namanya ifkun. Jadi ifkun ini kita menyebar sebuah informasi, menyebar sebuah berita tanpa dicek kebenarannya, dan kita sendiri tidak begitu yakin dengan berita itu. Ongkoh teryakin tapi kalaka disebar. Nah, misalkan ibu kayaknya SMS. Barang siapa yang menerima SMS ini, kalau tidak dibagikan ke 10 orang, ibu meninggal besok. Bagikan, kesedot pulsa kan? Atau bila bapak dan ibu membagikan ke 10 orang, maka pulsa bapak bertambah 100.000 kan gitu. Bagikan, tiap ngabagikan kalau kasaab. Ya, kan ari nyebar kan emang geus pasti nyedot. Ari nambahan rek di mana? Pan teu kaharti. Maka sebarkeun sampai orang kabeh tekor gara-gara berita ti ibu saurang. Kabeh nurutan kasedot pulsa. Tah gara-gara urang nyebarkeun maka semua mendapatkan kerugian. Nah itu ifkun. Jadi ifkun ini kita terima sebuah berita lalu kita sebarkan. Padahal niat kita mah belum tentu berniat jelek. Nah beda dengan namimah. Jadi namimah itu adu ayam. Jadi kalau namimah memang awalnya mau adu domba. Jadi kalau ifkun itu sepihak dia mendapat lalu dia sebarkan, terserah kepada siapapun. Kalau namimah paling tidak ada dua pihak. Jadi ka bapak A nyarios, Pak, cek bapak itu, bapak teh terbalik. Bapak teh super belegu. Lalu kepada orang yang bersangkutan datang juga, Pak, kata bapak itu, bapak super belegu. Nah itu namanya namimah. Jadi gibah, buhtan, syatmun, ifkun, namimah. Sedangkan hasud kita menyebut iri dengki karena ada sesuatu kelebihan pada seseorang. Kelebihan itu maunya hilang atau bahkan berpindah kepada kita. Nah jadi ini semua penyakit-penyakit ini berangkatnya dari satu. Apa? Memang kecurigaan. Yang menjadi dasar Quran menyebutnya zon. Ya, zon. Jadi setiap kita mendapat kabar, saya pernah menyebut, Bu, bukan di sini di rumah Bu Nina, saya pernah mengingatkan, bukan dalam bab ini, di rumah Bu Hajah Oman atau di tempat-tempat yang lain yang saya asuh kajian, saya selalu mengingatkan, apa? Jadi terkadang hirup kita itu repot karena oleh sesuatu yang tidak perlu. Iya, jadi penuh kararieu. So, kan tidak perlu, habis umur.
Makanya punten Bapak Ibu, terkadang kita menyikapi sesuatu itu kan terkadang makanan apa yang kita terima sehari-hari. Jadi memang menilai orang kayak gitu. Ah, si itu mah pasti curiga ka kuring. Karena kita pun begitu pola kepada orang. Jadi karena kita punya pola seperti ini, menilai orang pun pasti pakai ukuran kita. Ah, si eta mah jelema curigaan, padahal urang curigaan teh gitu. Nah, ini tanpa dirasa membentuk karakter kita. Makanya punten, dalam bahasa ilmu sosial kita mudah dibenturkan tanpa harus pakai bensin. Korek api we unggul, ngebeledug tanpa harus. Kenapa? Karena ada potensi penyakit di diri kita. Jadi mudah gitu diprovokasi masyarakat, saling jelek dan sebagainya. Apa? Bukan karena kehebatan provokator. Jadi secanggih-canggihna provokator, kalau kita bersih maka pengaruhan. Justru karena kita memendam penyakit provokator tingkat teri wae nu pehul bisa. Iya. Jadi tekudu mahir si provokator nate anu kelas teri wae si provokator bisa memancing kemarahan dan kerusuhan sebab penyakit ini sudah ada. Nah, ini saya katakan kenapa hidup kita terkadang tidak sehat. Lain kekurangan gizi. Kalau kumaha oke. Gizi itu bisa diikhtiaran, tetapi kita tidak sehat mental sebab hal seperti ini ada pada diri kita. Jadi jeung tetangga teh bisa aku. Nah, tetangga meuli TV nyeri beuteung. Iya, batur boga saeutik kaunggulan nyeri huntu. Semakin sering orang mendapat kenikmatan, dia semakin sakit. Sakitnya itu mikiran orang. Nah, inilah kira-kira gambaran umum yang ingin disampaikan oleh para ulama. Jadi ada ghibah, buhtan, syatmun, ifkun, namimah, dan hasud. Saya sudah cantumkan di makalah. Seperti biasa, nggak usah dibaca di sini, ngantuk. Tunduh. Lihat wajah saya tidak akan ngantuk. Itu mah nanti kalau ingat di rumah ada waktu senggang baca lah gitu kan. Tapi paling tidak ini bisa oleh-oleh ke rumah untuk diratakan pemahaman dan pelajaran ini. Tapi lihat saja yang ada di slide atau di layar sebagai gambaran. Baik, kita masuk langsung kepada status. Tafsir ayat, Pak. Saya ambil penjelasan antara lain itu dari Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika membicarakan hukum ghibah, yaitu firman Allah yang menyebut wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Kata Ibnu Katsir, maka ayat ini menunjukkan larangan berbuat ghibah terhadap orang lain. Larangan ini dijelaskan dan dikukuhkan oleh Nabi melalui berbagai sabdanya, seperti yang telah beliau ingatkan di dalam beberapa hadisnya. Saya ambil contoh gambaran yang ingin disampaikan. Nah ini Bu. Jadi ada satu kasus ketika Aisyah yang tahu kita kualitas keimanan Bu. Punten ya Pak Bu. Ternyata bibir mah memang tara kuat Bu. Tingkat Aisyah yang demikian tinggi kualitasnya, maka pada saat ada kekurangan seseorang, Aisyah juga bersikap ghibah, yaitu keburukan Sophia. Jadi sekali deh Bu, Aisyah wae gitu, kamu orang Cihampelas. Iya, artinya secara kualitas Bu. Kan orang mah sadar kualitas keimanan Aisyah kan lebih tinggi. Jadi ini kan
sifat manusia atel bibir teh kalau melihat sesuatu yang menurut dia kekurangan. Jadi Aisyah saja itu terpancing saat ada keburukan di Sophia, maka dia berkomentar. Jadi sami jeung ibu. Tenang bu, aya batur Aisyah. Nah bedanya apa? Bedanya bapak. Ari Aisyah mah nyarioskeun kitu ka Nabi, ku Nabi dicegah. Ari ibu mah begitu ka bapak, cik nu mana teh bu? Asli ya bu, gitu. Sanes kieu hibah, sanes kitu. Ku si bapak kalah ka di kompora. Kela, hilap deui bapak teh nu mananya bu? Eta cik nih mana di mana kan? Orang mana teh ya? Terus jadi panjang. Padahal mah ibu asal-asa kalimat, maka karena bapak anu narimana, ku bapak kalau jadi bagi panjang. Nah, jadi sama kan ada sifat manusiawi, bedanya saat mengucapkan Nabi mengingatkan. Apa? Tinggal bu. Bahayanya gibah. Kata Nabi, bu, iya cai kan? Musim bering dileun. Amin. Jadi andai kata gibah itu dicelupkan ke laut, maka ekosistem kandungan laut para raih sadisna hebatna pengaruh gibah. Jadi tongku portas kayak laut teh. Ya ku gibah we ke laut gitu genta bibir teh. Si anu pincang gitu. Para raih laut. Jadi betapa dahsyat. Saya katakan tadi seperti kecil. Tapi kata Nabi kalau dicelupkan kalimat itu kepada lautan, maka laut akan tercemar. Ini gambaran bahayanya gibah. Laut saja bisa terganggu. Sigana terjadi tsunami di kugibah mah gitu. Ya, tsunami sosial. Jadi seperti biasa-biasa, tidak terlihat di permukaan. Ketika gibah sudah biasa dilakukan, nanti akan menjadi puncak gunung es tanpa dirasa gitu. Jadi ruksak nanti teka tingali, tetapi dahsyat. Nah, maka hadis yang tadi kita sebut sebagai dalil ternyata gibah bukan hanya oleh ucapan, sebab dalam hadis yang lain Aisyah kieu tabu. Jadi ayat tamu kan Nabi, hadis ini menyebut saat orang itu mau pulang tamu teh Aisyah ditukangan ki ka Nabi. Beke tamu eta. Itu saya katakan tadi tingkat Aisyah. Jadi teu nyarios. Daya kene tamuna. Berapa bapak ongkoh ngareos tapi tarik beke tamu. Hanya dengan isyarat. Jadi begitu tamu itu pamit mau pulang, Aisyah berisyarat kepada Nabi. Beke. Maka Nabi menyebut engkau telah berbuat gibah. Aisyah rebah. Disangkina gibah teh ku ucapan hungkul. Karena ku ucapan gibah, maka Aisyah tidak menyebut kejelekan itu dengan lisan. Disangkanya dengan isyarat tidak apa-apa. Padahal sama. Ini satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa ternyata gibah bukan hanya oleh ucapan. Maka dengan bentuk apapun yang menunjuk kekurangan seseorang di belakang dia, maka itulah gibah. Nah itu Pak Bu. Jadi satu saat di masyarakat ada problem, di keluarga ada problem, bisa jadi bukan oleh masalah besar. Dalam pandangan kita dianggap masalah kecil, padahal dalam pandangan agama masalah besar. Sebab dampak yang diakibatkan ini besar. Mari kita lihat kita mengambil pelajaran penting pada malam hari ini merujuk kepada ayat Al-Quran
Kemudian kepada hadis-hadis Nabi bahwa ghibah adalah perbuatan haram. Dan ini disepakati oleh para ulama, kecuali di dalam beberapa hal ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain itu hukumnya rukhsah, dibolehkan. Pertama, kita ambil hadis Nabi, ghibah dibolehkan ketika berkepentingan memberi nasihat. Hadis Nabi yang memberikan nasihat kepada anaknya saat memilih jodoh, contohnya. Jadi Nabi memberi nasihat kepada Fatimah, yaitu ketika Fatimah dihadapkan dua calon suami. Ini contoh ghibah boleh dalam nasihat. Jadi pertama yang berminat kepada Fatimah itu yang satu soleh budak teh tapi miskin, soleh tapi miskin. So neng kudu mikir, pertimbangkan masak-masak. Nah ini mumpung masuk ke YouTube ya. Bahasa Perancis sing asak-asak ngejo bisi tutung tambagana gitu kan. Jadi sing bener melihat, memperhatikan, jangan sampai nanti merasa menyesal di kemudian hari. Nah, jadi menyebut kejelekan seseorang sebagai nasihat itu dibolehkan. Silahkan neng, yang satu mau melamar Muawiyah, dia orang soleh tetapi sangsara. Apakah neng mau nanti hidup memakan kue cinta? Kan cantang tuh siap. Ayo nah udah canika, ridho. Begitu mah kan hambur gelas. Jadi ngarapung wae gelas tekaur gitu kan. Nah, ada yang satu neng bakal wareg hirup unggal poe, tapi awak neng tekaur 3 kilo dewong. Gamplang eta mah gitu salakina. Ringan tangan. Jadi yang satu Muawiyah soleh, insya Allah kenyamanan hidup, fisik terlindungi, tapi betul can aya jaminan neng. Jadi bisa jadi dapur jalan ngebul. Mangga pada milih mana? Tah nu calon ieu mah kieu cek Nabi disebutkan tasangsarana kan. Itu kan ghibah asalnya. Tapi dalam rangka memberi nasihat, jangan salah melangkah, maka perlu disebutkan. Yang satu Abu Jaham, dia akan ada jaminan unggal waktu dapur ngebul, tetapi diri neng tidak akan aman. Apa? Sehari 1 kilo daging kacewol biasa. Jadi galak. Mangga pilih, mau hidup dengan yang soleh, sangsara bisa. Ketika ngareng hapoe itu bisa bayar. Bernapas selesai itu gratis wae gitu. Mereka tak bisa. Bahkan musara. Atau mau apapun keinginanmu silahkan, tapi dirimu tidak nyaman sebab selalu terancam dengan sikap tekau kasinggung si bapak eta mah Abu Jaham sok pundungan. Leuh pundungan teh lamun kabur, lain ieu mah nya ngancurkeun pundungna teh kitu tah. Jadi alus pundungna teh lain kabur. Hancur imah pundung eta teh cirina. Nah, ini kan sedang menyebutkan keburukan. Asalnya haram, tapi dalam rangka tausiah nasihat boleh. Nah, contoh yang lain seperti di dalam ilmu hadis. Seorang ulama mengatakan rawi ini buruk hafalan, rawi ini kadab pendusta. Maka dibolehkan dalam rangka apa? Menyelamatkan agama. Sebab orang seenaknya menceritakan bab agama kepada umat disebarkan, umat tidak tahu bahwa orang itu buruk, sehingga agama menjadi hancur. Maka menjelaskan keburukan seseorang
demi menyelamatkan agama dan kaum muslimin itu dibolehkan. Dalam konteks inilah Quran menyebut-nyebut keburukan Fir'aun. Itu gibah itu teh Pak. Seberapa ayat di Quran Fir'aun teh bla 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 gitu kan. Kemudian menyebutkan korun. Begini penyakit korunnya, bukan gibah. Nah, ini dalam rangka tausiah. Jadi memberikan nasihat agar kita berhati-hati, agar kita terselamatkan. Justru kalau tidak dibicarakan, maka itu bahaya. Nah, sama seperti kasus sidang di pengadilan. Wilayah privat kan pribadi tidak boleh, tapi karena keputusan hukum dibutuhkan, keterangan harus terbuka. Maka asalnya tidak boleh kecuali itu. Cek hakim teh, "Bu, kenapa ibu mengadukan sengketa ke sini?" Gitu. Pak Hakim, tasi naon beromong-omong ontohon si keket mengkene buntut kasiran cap jahe ari cap gula kumaha cenah cek hakim teh gitu kan. Jadi itu disebut-sebut kan, padahal asalnya tidak boleh. Nah, dalam kasus ini Ibnu Ma'in ditanya oleh seseorang, "Apakah engkau tidak khawatir orang yang kau sebut kejelekannya periwayat itu nanti komplain di akhirat kepada Allah akan sikapmu yang menjelek-jelek seseorang?" Ibnu Ma'in menjawab, Ibnu Ma'in itu gurunya Bukhari. "Dikomplain olehmu," gitu kalau bahasa simkuring. Jadi dikomplain olehmu lebih aku sukai daripada aku ditegur oleh Nabi di akhirat. Kenapa ada orang yang berbahaya untuk agama dan kaum muslimin engkau biarkan? Jadi dalam rangka kebaikan inilah itu menjadi dibolehkan. Nah, makanya tadi di awal saya mengatakan, Bapak Ibu lamun rek ngomongkeun batur taros bade naon. Kan gitu. Jadi ibu laporan kepada bapak, "Kela Bu, ibu ngomongkeun sia bade naon?" Ibu teh yang aya batur cenah ngewa ka si anu gitu. Kan bapak bisa ngematur. Sama kan ketika bapak menyatakan begitu, ibu juga kela. Mau apa kita mengobrolkan gitu. Tadi, ya bahaya lah tidak obrolkan sebab ABCD. Oke, silahkan. Ketika tanpa harus disebut nama, cukup tong disebutkan namina. Makanya Quran memberi contoh, sanami asli Fir'aun daya di Quran. Jadi walaupun jelek tetap dihormat. Kalau jelas tanpa menyebut nama cukup, tanpa harus disebut nama. Mau disebutkan si anu gitu kan. Tara bima ternyebutkan nama si A tangara. Jadi kalau andai kata disebut nama supaya lebih jelas, maka sebutkan nama. Kalau dengan sifat simbol cukup, nggak usah nama disebut-sebut. Gitu. Jadi nama disebutkan ketika terpaksa. Jadi satu, ghibah haram. Kecuali diberikan rukhsah apabila nasihat. Yang kedua, dirukhsahkan atau dibolehkan menyelamatkan ajaran, seperti mengkritik orang karena kejelekannya berbahaya menodai ajaran agama. Yang ketiga, Bapak Ibu, sebutan untuk mudah mengenal tanpa bermaksud menghina. Kieu Bu contohnya simkuring kapungkur, lamun diajar maca hadis, dete apal baheula Pak aya namina Al-A'raj. Padahal Al-A'raj itu bukan nama asli. Al-A'raj itu artinya si pincang. Al-A'war si pecah. Masruk si balik deui lantaran keur orok dipaling. Jadi disebut masruk teh dulu ketika dia bayi pernah hilang dicuri orang. Nah, menyebut ini bukan dalam rangka menghina, tapi karena aslinya 100, orang jadi tidak kenal. Kalau disebut nama asli, perlu disebutkan yang jadi ciri khususnya. Saya contoh gini, aya jalmi ka dieu, ka Cihampelas ka handap ieu, naroskeun, "Pak, punten dupi Pak Asep teh paling mana?" Cek si ibu teh, "Duh punten Asep teh aya 10, aya Asep pincang, aya Asep hideung, aya Asep keriting,
Aya Asep nu dahar teu eureun-eureun gitu. Bukan mau menghina, memberikan identitas supaya lebih mudah, itu boleh. Gitu. Tapi ulah kieu begitu. Oh, seueur banyak cenah Asep teh nya, tas eta mah komo cenah si Asep abe, eta mah mewah pisan teh, eta mah leuwih dari kebutuhan. Sentimen eta mah. Pukul itu individu eta mah gitu kan. Itu jangan. Jadi tujuannya hanya memberikan petunjuk. Sebab orang itu banyak. Kalau tidak diberikan ciri khususnya, nanti orang jadi tidak tahu. Ya itulah kan kejadian. Aya istilah tatang kolor pun mang teh kan gitu. Kan mamanehna nu hayang nyebutkeun tatang kolor gitu kan. Karena dari kejadian kan ari pola panjang calana. Teh ngalamun teh jadi pondok. Mata katalah sebutkan tatang mana loba tatang teh sebut tatang kolornya ho. Nah, maka menyebut itu tujuannya untuk lebih mudah mengenal, bukan menghina, maka itu dibolehkan. Karena Bu, jadi pertama dibolehkan saat tausiah, nasihat. Yang kedua, menyelamatkan ajaran dari noda perilaku orang yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan ciri untuk lebih mudah mengenal. Tanpa itu ternyata susah atau mendapat kesulitan, maka menggunakan sebutan kekurangan bukan dalam rangka menghina, merendahkan, maka itu dibolehkan. Jadi hukumnya rukhsah. Nah, terakhir sebelum ditutup karena sudah jam 12 malam, ternyata ghibah ini menjadi salah satu sebab siksa kubur. Nanti insya Allah, karena kajian berhubung dengan Bulughul Maram akan kita mulai di bulan depan. Satu di antara yang akan kita bahas ke depan tentang adanya adab kubur. Nah, karena berhubung dengan masalah ghibah ini, perlu saya sampaikan sekarang. Sebelum detailnya nanti adab kubur akan dijelaskan, bahwa ternyata ghibah satu di antara 10 sampai 15 penyebab adab kubur. Maka Nabi pernah melewati satu kuburan yang Nabi menyebut bahwa penghuninya sedang diadab. Tong nurutan kade, mal kadang ku bapak mah asup ka kuburan Bandungan di kuburan ke ibu ta. Kernaon? Boken SMS. Maka orang tersebut diadab karena namimah. Namimah di dalam hadis yang lain, maka termasuk kepada adab namimah ini juga ghibah. Nah, mudah-mudahan yang pertama, dengan kajian ini kita diingatkan kembali bahwa terkadang hidup kita sebetulnya harusnya memang sederhana, rileks, tidak usah ripuh, tidak usah repot, tidak usah susah. Ternyata terkadang kesusahan itu diciptakan oleh kita sendiri, oleh perkara-perkara yang sebetulnya tidak perlu. Tetapi karena setan selalu menguntit dan menangkap peluang, maka kendaraan yang paling efektif untuk menimbulkan ketidaknyamanan hidup, bahkan memperburuk hubungan sosial, maka ada senjata ini yang bisa dimainkan. Sehingga inilah kenapa Nabi mewanti-wanti, mengingatkan di akhir hayat bahwa insya Allah da pindah agama piraku murtad sakuat-kuatna urang pasti mempertahankan ajaran kita, tidak akan keluar dari agama. Tetapi saat itu sukses, belum tentu sukses dari sifat kafir. Antara lain sifat menggunjing atau ghibah ini perlu senantiasa kita evaluasi. Tentu gak bisa sendirian. Minimal suami istri kedasami. Ibu resep menggunjing, bapak atau nun teresep, bapak nunahan.
Atau sebaliknya, bapak nu resep menggunjing, ibu nu ngomporan. Ibu yang nahan, kan gitu. Demikian juga suami istri tidak resep, anak resep bisa jadi kahebos. Maka ini semua harus tercipta antar diri. Bahkan mulailah di keluarga kita, paling tidak gambaran kita menjadi gambaran masyarakat ketika tiap keluarga masing-masing sehat dari penyakit-penyakit semacam ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi tulisan lebih jelas, dalil-dalil bahasa orang tua rengkolna gitu. Itu sudah saya buat di dalam makalah. Nanti dipersilahkan untuk dibaca di waktu senggang, di waktu santai. Paling tidak sempat baca pun ingatnya kesimpuring. Nah, mudah-mudahan kita akan selalu saling melengkapi, saling mengingatkan agar kita termasuk orang-orang yang selamat di dalam kehidupan ini. Sebelum ditutup, saya persilahkan kepada Bapak Ibu, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita manfaatkan waktu yang ada, baik masalah ini khususnya, masalah yang lain pada umumnya. Wastagfirullah li wa lakum. Kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, silakan. Ya, saya kanan dulu so. Mengenai ini kan buhtan dengan fitnah itu sendiri ya, agar diterangkan lebih jelas gitu mengenai fitnah itu. Sebab selama ini mungkin kita salah memahami Ya. fitnah dan buhtan itu. Ya. Saja. Jadi fitnah menuduh orang tanpa bukti itu fitnah menurut orang Indonesia. Jadi bahasa orang Indonesia, menuduh tanpa bukti itu fitnah. Sementara fitnah dalam bahasa agama itu bukan menuduh tanpa bukti, tetapi melakukan penindasan terhadap hak orang lain. Saya mencontoh ketika Nabi menyebut satakunu fitan, akan terjadi fitnah di antara kalian. Fitnah yang dimaksud adalah sengketa huru-hara, sehingga hak seseorang didolimi karena menjadi tidak jelas siapa kawan, siapa lawan. Nah, ini namanya fitnah bahasa agama. Makanya di Quran, al-fitnatu asyadu minal qatli, lain nuduh tanpa bukti lebih kejam daripada pembunuhan. Diurang kan eta dalilna, padahal al-fitnatu asyadu minal qatli itu menyiksa orang. Baik tadi menyiksa kehormatan, menyiksa fisik, itu jauh lebih berat daripada membunuh. Sebab membunuh mah sakali pae. Ieu mah bahasa Perancisna dicacak di walang-walang. Naon nepika diciwit leletikan. Itu lebih berat daripada membunuh. Itu maksud fitnah agama dan fitnah dalam bahasa Indonesia. Nah, adapun fitnah yang dimaksud dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa agama namanya buhtan. Jadi fitnah macam Indonesia, bahasa agama buhtan. Fitnah dalam bahasa agama lebih dahsyat dari pembunuhan karena menciptakan teror, huru-hara dan lain sebagainya. Gitu kan gambaran perbedaan fitnah di Indonesia dan fitnah di agama serta buhtan. Mengenai ke anak dan istri itu akan menjadikan fitnah. Nah, Itu sekarang kenapa di Quran dinyatakan bahwa anak dan istri atau pasangan akan menjadi fitnah? Maksudnya ujian, yaitu begoda. Nah, fitnah di sini artinya adalah ujian atau cobaan.
Bukan fitnah dalam pengertian menuduh tanpa bukti, bukan fitnah dalam pengertian huru hara. Fitnah di sini artinya ujian atau cobaan sejauh mana keberadaan mereka mengganggu atau tidak keistiqomahan kita. Dalam ayat lain bukan fitnah, bahasanya aduan, musuh. Itu gambarannya. Itu kan, mengak? Ayat kene. Kalau lawannya ghibah itu boleh. Ya. Jadi lawannya ghibah apa? Lawannya ghibah tidak ada. Kalau Memuji, namanya sana atau hamidah. Jadi lawan dari ghibah itu adalah sana. Sana itu menyanjung. Nah, jadi sana itu menyanjung. Boleh tidak? Boleh sebatas menghormati tanpa melebihkan dari hak yang seharusnya. Misalkan gini, orang ini berhak untuk dipuji karena punya prestasi 5. Lalu dia sanjung melebihi kapasitas dirinya, misalkan 10 padahal 5. Nah, ini namanya kultus individu. Haram, namanya ta'assub, tidak boleh. Jadi terlalu simpati ya teman. Kalau untuk main-main gitu. Ya, menyanjung. sekarang menyanjung dalam rangka main-main, maka itu namanya dusta. Tidak boleh. Kecuali berdusta yang dibolehkan satu di antara 3, seorang suami kepada istri. Nalika goreng patut pagawean teh. Saya Dipuji, ibu, mending raos kieu gitu, sanggup teh gitu, padahal gigi. Ngebohong. Karena demi menjaga keharmonisan suami istri itu dibolehkan. Oh bapak gitunya raos pisan, bari Allahu Akbar gitu. Nah, jadi itu contoh. Jadi dibolehkan ketika dengan apa adanya bisa jadi muncul sengketa suami istri. Maka itu dibolehkan. Itu namanya helah. Bukan kadibah, bukan dusta. Jadi sekali lagi, puji, maka lakukanlah pujian sanjungan itu sesuai dengan haknya. Jangan memuji atau menyanjung seseorang itu melebihi haknya. Maka kenapa lahir kemusyrikan kepada seseorang di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Muhammad, termasuk zaman Ibrahim itu karena menghormat seseorang melebihi haknya, yaitu manusia setengah dewa gitu. Kamakola Iwan Fals. Itu akhirnya terjadi kemusyrikan karena melebihkan dari yang seharusnya. Begitu? kalau ini serang pedagang ya, para pembelinya supaya pembeli gitu. Oh Pak Haji atau Pak Ustaz gimana? Ya, sekarang kita menyanjung orang agar orang tersebut memberi. Punten, saya kembalikan lagi. Kalau Bapak Ibu menyebut Pak Haji, apakah memang ini kebiasaan kita menyebut Pak Haji di lembur pedagang oge? Atau memang kerdagang ngawartosan? Boleh, ulah. Menyanjung orang agar orang itu membeli barang kita dengan pujian yang tidak pas, bukan mayukeun, bukan membuat dagangan kita laku. Percayalah, maka payu ditakdirkan payu itu sekejap waktu itu. Suatu saat, nah kebetulan tadi tidak sampaikan hadisnya. Jadi ada orang yang memuji bukan karena menempatkan orang itu seharusnya. Suatu saat oleh Allah diperlihatkan. Sama seperti kita membuka-buka kejelekan orang lain. Suatu saat Allah yang membukakan kejelekan kita. Nah jadi pujilah, sambutlah mereka sebagai konsumen. Karena konsumen punya hak dilayani tanpa harus selalu melebihkan dari yang seharusnya. Contoh gitu. Ayo, jalmi cek urang teh. Pak Haji mangga linggih.
Aing dibere kursi henteu coba. Aing cek Bang Haji, aing mah meuni disebut keneh ujang bari jeung dibere kursi. Pak Haji mangalingi bari jeung nangtung haji gitu kan. Can kahujanan, air lalir capluk gitu kan. Nah, kan bukan itu yang harus kita perhatikan, tapi hak konsumen kita layani dengan seharusnya. Maka itulah cara menghormati, bukan memanggil-manggil yang seharusnya tidak perlu dengan tujuan dia menjadi pelanggan setia kita. Yakini moal langgeng, karena itu sesaat. Tetapi pelayanan konsumen, kenyamanan, maka itu akan menyebabkan lengket kepada kita, sebab silaturahmi disambung. Nah gitulah. Jadi sekali lagi, bila ada Bapak sebagai konsumen disebut Pak Haji, duh punten jang, dan Bapak mah can ka haji. Ibu Haji, jang punten Ibu can ka haji, doakeun we ku ujang. Kela mun Ibu ka haji dibelian kabeh sia lain. Nah kitu paketan anu biasa kapihatur karena keterbatasan waktu juga. Insya Allah bulan depan kita akan kembali bertemu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat mengamalkan setiap ilmu yang telah kita terima, dan insya Allah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum